Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para pemirsa, ladies and gentlemen, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channelnya Panitia Kiamat, membasmi maksiat, memberantas ajaran sesat. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan hidupmu segera tamat. Hahaha. Salam dari alam barzah. Oke jamaah, jombloan dan jomblowati, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, nenek-nenek, adik-adik, kakak-kakak. Pasti kita pernah nih pergi ke suatu tempat. Entah itu ke pantai, ke taman, ke hutan, kebun binatang, dan lain sebagainya. Namun sebelum kita berpergian, tidak mungkin nih kita pergi itu dengan tangan kosong. Pasti kita mempersiapkan segala sesuatunya dulu. Pasti kita mempersiapkan bekal. Sebagai bekal kita nanti di tempat yang ingin kita tuju. Misal nih, kita mau nginep di gunung. Ini bukan gunung kembar ya jamaah. Pegunungan maksudnya. Nah, jadi kita nginep di gunung atau di pantai kan cuman beberapa hari. Nah, di sana pasti kita bawa bekal. Entah itu bawa nasi bungkus 1 karung, bawa uang sebanyak-banyaknya, bawa kasur, bawa spring bed, dan lain sebagainya. Nah, kita mau nginap di pantai atau di gunung aja, kita begitu repotnya mempersiapkan bekal. Padahal itu cuma beberapa hari, beberapa malam. Nah, sekarang masa iya kita mau nginap di kuburan untuk selama-lamanya, kita nggak bawa bekal apa-apa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, "Man dakhalal qabra bila zadin, faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Barang siapa yang masuk, barang siapa yang nginap, barang siapa yang sudah meninggal dunia, masuk dalam kuburan tanpa bekal, itu sama seperti orang yang berlayar di lautan atau di pantai tanpa menggunakan perahu atau kapal laut. Bisa nggak kita jalan di atas laut? Pasti nggak bisa. Oh, tentu tidak bisa, Perguso, kita berjalan di atas lautan tanpa menggunakan kapal layar atau kapal laut. Kecuali Anda itu memiliki skill seperti Naruto Uzumaki yang bisa berjalan di atas lautan. Atau Anda seperti One Lutfi di filmnya One Piece. Atau Anda itu seorang waliullah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Rabi'atul Adawiyah, atau Syekh Ahmad Al-Badawi dan lain sebagainya. Cuman kalau kita orang-orang biasa, pasti tidak bisa. Nah terus, apa bekal dan modal yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk ke liang lahat? Simak terus videonya. Simak terus suara saya yang merdu ini membuat merusak dunia. Konon katanya, kalau kita sudah mati, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita mau nambah amal ibadah tidak bisa. Kita mau sedekah tidak bisa. Kita mau mengkodok sholat yang pernah kita tinggalkan. Kita mau mengkodok puasa pun tidak bisa kawan-kawan. Nah itulah yang namanya kematian kawan-kawan, para pemirsa sekalian. Kita mau upload status tidak bisa. Kita mau upgrade kebaikan juga nggak bisa. Cuman ada trik rahasia untuk kita membobol sekaligus inilah yang akan menjadi bekal kita di alam barzah. Rasulullah SAW membagikan kita triknya di dalam hadis. Kama qala Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yada'ulah." Apabila anak Adam itu mampus, maka seluruh amal ibadahnya terputus. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya atau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia.
Apa maksudnya terputus amal ibadah kita di sini? Maksudnya adalah terputusnya sinyal, terputusnya koneksi. Artinya udah diblokir semua situs untuk kita mengupgrade amal ibadah lagi. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita melakukan kebaikan, tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat ketika jasad kita sudah istirahat di alam barzah. Namun dari hadis ini kita belajar, ada triknya, ada tutorialnya. Rasulullah menginformasikan kita punya senjata, kita punya alat canggih, punya teknologi untuk meretas, untuk membobol alam kubur. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Contohnya kita beramal di majelis ta'lim, kita beramal di masjid, di musola. Orang sholat, orang ngaji di sana tetap kita dapat transferan pahala. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu agama, misalnya kita amalkan kepada orang lain. Ketika kita sudah berpindah alam, amal itu tetap mengalir untuk kita. Karena kita punya murid yang mengamalkan iki. Karena kita sudah mengamalkan ilmu kita. Kemudian yang terakhir adalah anak soleh. Nah, itulah tadi 3 bekal sekaligus sebagai 3 modal kita untuk meretas dan untuk membobol teknologi yang ada di alam barzah. Dengan 3 modal tadi, dengan 3 senjata pamungkas tadi, kita udah mati tetapi dapat transferan amal pahala tiada henti. Untuk itu, mari kita jangan malas untuk bersedekah di majelis-majelis taklim, majelis ilmu ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, mari kita bangkitkan, kobarkan semangat kita untuk pergi dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi anak soleh. Apabila ketiganya ini tidak mampu untuk kita lakukan, pilih salah satunya. Illam tudrakullah la tatrukullah. Apabila kalian tidak mampu melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kita bukan ahli sedekah, kita bukan ahli ilmu, ya seenggaknya punya anak yang soleh. Bagaimana solusinya? Ya masukkan anak-anak kita yang udah punya anak ke pesantren agar kelak ia menjadi anak soleh dan menjadi senjata pamungkas kita sebagai investasi pahala kita ketika kita sudah berpindah alam, ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kalau kita tidak punya anak, mari kita buat anak. Oke, baiklah guys, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.